Pendekar Pedang bab 385-390. Zentian terkekeh, dengan ekspresi nostalgia di wajah lamanya. Aura kalian bertiga persis sama dengan yang Dingtian saat itu. Aku ingat auranya dengan sangat jelas. Pria berwajah Cina di lontang tersenyum dan berkata, "Lihat senior Lai Lei mengingat Dewa Perang dengan sangat jelas, jadi mengapa Anda tidak memberikan wajah Dewa Perang dan meninggalkan daratan kali ini?" Lei Zentian tiba-tiba menahan senyumnya, dan berkata dengan dingin, "Jika Anda mencoba membujuk saya untuk kembali, tidak perlu. Jika Anda mampu, biarkan saya kembali. Yang Dingtian ada di sini untuk mengalahkan saya lagi. Kami tidak berani menghentikan senior jika dia ingin balas dendam, tapi tolong jangan bunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu." Lei Zentian mencibir, "Bagaimana jika saya tidak setuju?" Wajah Guozi berubah serius, "Kalau begitu, kita hanya bisa gunakan metode kita sendiri untuk membuat senior meninggalkan daratan." Hahaha. Lei Zentian tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa, serangkaian nafas yang kuat seperti gelombang besar, datang satu demi satu. Bahkan jika ketiga orang yang datang semuanya adalah Grandmaster, ekspresi mereka tiba-tiba berubah di hadapan kekuatan yang begitu kuat. Untungnya, Lei Zentian segera menarik paksaannya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Oke, aku akan menyelamatkanmu dan tidak membunuh orang-orang biasa itu. Tapi, kamu tidak ada hubungannya dengan para prajurit itu. Tentu saja, selama karena senior tidak lagi membunuh orang biasa. Dimengerti, kalian pergi." Lei Zentian menjentikkan lengan bajunya, dan kekuatan besar mengosongkan semua awan di sekitarnya. Wajah ketiganya dengan karakter Cina berubah dengan liar, dan mereka buru-buru mengedarkan seluruh tubuh mereka untuk melawan, tetapi mereka masih terlempar terbalik lebih dari 10 meter. "Kembali dan beritahu Yang Dingtian bahwa aku hanya akan menunggunya selama 3 hari. Oke." Guo Zilian menangkupkan tinjunya dari kejauhan, berbalik dan pergi. Bahkan jika mereka sudah menjadi master di puncak seni bela diri, pembangkit tenaga listrik setingkat Lei Zentian bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Lei Zentian mendarat di halaman rumah Murong dan secara akurat menemukan ruang kerja Murong Fu. Pintu ruang belajar tidak ditutup, dia langsung melangkah keluar, dan saat berikutnya dia sudah berdiri di depan meja Murong Fu. Murong Fu, yang berurusan dengan urusan perusahaan, tiba-tiba mengangkat kepalanya jika dia merasakan sesuatu. Dia melihat seorang lelaki tua kekar dengan rambut setengah putih berdiri di depannya, menatapnya tanpa bergerak dengan sepasang mata dingin. Klik. Hati Murong Fu terkejut, orang yang bisa memasuki ruang belajarnya tanpa suara pasti seorang master. "Siapa yang mulia? Apa tujuan datang ke rumah Murong saya?" Murong Fu mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Lei Zentian mengangguk, "Ya, saya memiliki sedikit keberanian. Awalnya saya berencana untuk membunuh Anda, tetapi karena saya berjanji kepada orang lain, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Tapi, Anda harus dengan jujur mengatakan keberadaan Tuan Qin. Katakan padaku." Pikiran pertama Murong Fu adalah, orang ini ada di sini untuk Qin Fan. Dalam sekejap, Murong Fu menimbangnya lebih dari 10 kali. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk memberitahu orang ini tentang Qin Fan. "Tuan Qin pergi ke konferensi seni bela diri Jiangnan setengah bulan yang lalu." Lei Zentian berkata, "Saya tahu. Tapi saya tidak tahu di mana konferensi seni bela diri itu. Bawa saya ke sana." "Oke." Murong Fu hanya bisa setuju. "Bawa aku sendiri ke sana," desak Lei Zentian. "Oke." Murong Fu tidak berani menolak. Beberapa jam kemudian, Murong Fu mengantar Lei Zentian ke depan rumah Huo. Konferensi seni bela diri telah berakhir, ini adalah keluarga Huo yang bertanggung jawab menjadi tuan rumah konferensi seni bela diri, kata Murong Fu. "Oke, kamu bisa kembali." Lei Zhen keluar dari mobil dan langsung berjalan ke gerbang rumah Huo. Hati yang digantung Murong Fu akhirnya dimasukkan kembali ke perutnya, dan dia pergi dengan tergesa-gesa. Dalam perjalanan, segera hubungi Qin Fan. Pada saat ini, Qin Fan, yang sedang beristirahat di kamar tamu lembah pengobatan suci, menerima telepon dari Murong Fu. Setelah mendengarkan narasi Murong Fu, Qin Fan tidak peduli, dan berkata kepada Murong Fu, "Oke,
aku mengerti, kamu kembali dulu dan lindungi Linger. Oke. Mendengar itu Qin Fan tidak bermaksud demikian. Titik. Salahkan dia, Murong merasa lega, dia langsung tancap gas untuk kembali. Qin Fan ada di kamar, memikirkan siapa itu. Namun, dia telah menyinggung terlalu banyak orang, dan tidak mungkin menebak siapa yang mencarinya. Sejak pria itu pergi ke rumah Huo, Qin Fan tidak khawatir. Meskipun Huo Yang Ming dibunuh olehnya, kekuatan keluarga Huo masih ada, dan masih ada master tingkat master yang bertanggung jawab, sehingga orang tersebut mungkin tidak dapat menyenangkan hatinya. Selain itu, dia berjanji kepada Hong Sanhe bahwa dalam 3 hari dia akan menyelesaikan masalah siswa yang menjadi terobsesi, dan dia tidak akan mengurus keluarga Huo. Rumah Huo. Di aula, Huo Xian duduk di depan, wajahnya dingin dan bermartabat. Meskipun para tetua di bawah tidak puas di hati mereka, karena kekuatan Qin Fan, mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Namun, semua orang tetap mengagumi kemampuan Huo Xian dalam mengatur keluarga. Terlepas dari kekuatannya, Huo Xian jauh lebih baik saat dia menjadi kepala keluarga daripada saat Huo Yang Ming dulu. Ledakan. 2 penjaga muda di luar langsung dikirim terbang ke halaman dengan kekuatan yang kuat. Di aula, semua tetua sangat marah, siapa yang berani datang ke keluarga Huo saya untuk bertindak liar. Penatua kelima, yang duduk di sebelah gerbang, berteriak, tiba-tiba berdiri, menyentuh tanah dengan jari kakinya, dan terbang keluar seperti burung layang-layang yang gesit. Pergi dan lihatlah. Huo Xian berkata dengan cemberut, dan mengikuti sekelompok tetua ke halaman. Di halaman, 2 penjaga tergeletak di tanah dengan sembrono. Lei Zentian berdiri di depan 2 penjaga dengan tenang dengan tangan di belakang, dan melirik anggota keluarga Huo dengan seringai di wajahnya. Siapa kamu? Mengapa kamu menyakiti muridku dari keluarga Huo? Tetua kelima berteriak dengan marah. Semua orang di keluarga Huo sangat tertindas oleh Qin Fan sebelumnya, mereka semua mati lemas dan khawatir tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah mereka, tetapi mereka tidak menyangka akan ada orang yang tidak memiliki pandangan jauh ke depan. Ke rumah Huo untuk membuat masalah. Lei Zentian berkata tanpa ekspresi, katakan padaku. Di mana Tuan Qin? Kalau tidak, kalian semua akan mati. Dia juga berada di ranah master sekarang, dan dihormati di dunia seni bela diri di selatan sungai Yangtze. Dia begitu ditekan oleh Qin Fan sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Sekarang, dia ingin mendapatkan kembali kejayaan yang menjadi milik seorang Grandmaster. Kamu terlalu lemah, kata Lei Zentian dengan nada menghina, mengulurkan tangannya dan mengusap penatua kelima. Klik. Cahaya putih menyala dengan cepat, dan tubuh tetua kelima langsung terbelah dari tengah, dan dia meninggal secara tragis di tempat. Semua orang di keluarga Huo mundur 3 langkah karena terkejut. Tetua kelima adalah master seni bela diri. Siapa orang ini? Dia bisa membunuh master seni bela diri dengan 1 gerakan. Cahaya putih itu. Semua tetua saling memandang dengan kaget. Saya pikir Qin Beibei cukup kuat, dia bisa disebut jenius sekali dalam 1000 tahun. Tanpa diduga, lelaki tua aneh yang muncul tiba-tiba ini lebih kuat darinya. Huo Xian menatap Huo Ximu, keduanya terlihat serius. Lei Zentian bertanya lagi, dengan suara dingin, katakan di mana Tuan Qin. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Kali ini, tidak ada keluarga Huo yang berani membantah. Penatua Agung mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, Senior, kami mengenal seorang pria kuat bernama Qin, tapi saya tidak tahu apakah itu Tuan Qin yang Anda sebutkan. Penatua hebat, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Karena senior menyebut orang itu master, Tuan Qin itu pasti penatua berusia lebih dari 60 tahun. Tuan Qin belum berusia 20 tahun, jadi bagaimana mungkin dia mencari Qin? Tuan. Huo Xian mendengus dingin, dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Melihat Huo Xian marah, sesepuh khawatir dia akan menuntut Qin Fan, jadi dia tidak berani angkat bicara. Lei Zentian menatap Huo Xian dengan penuh minat, dan mencibir, kamu gadis kecil sangat berani, kamu berani bermain trik di depan lelaki tua ini. Dia meraih leher halus Huo Xian dan menyerah setelah berjuang beberapa kali. Huo Ximu terkejut,
dan dengan dingin berteriak pada beberapa tetua, pergi dan selamatkan patriark. Para tetua menundukkan kepala, mata mereka berkedip, jelas masing-masing memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Lei Zentian membanting Huo Ximu dengan tangannya yang lain. Ledakan. Huo Ximu langsung dikirim terbang mundur dengan kekuatan yang kuat. Pikirkan. Mu. Huo Xian meneriakkan dua kata dengan susah payah, dan kemudian memelototi Lei Zentian, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Lei Zentian tertawa dan berkata, Tuan Qin membunuh anakku, aku akan membunuhnya. Saya mendengar bahwa dia mengalahkan 9 master hebat sendirian di konferensi seni bela diri. Saya pikir dia pasti memiliki kekuatan. Anda harus segera menemukan cara untuk memberitahu Tuan Qin dan memberitahu dia bahwa Lei Zentian akan menunggunya di puncak Gunung Qianlong dalam 3 hari. Jika saya tidak melihatnya setelah 3 hari, saya akan membunuh semua orang di keluarga Huo Anda. Lei Zentian. Grandmaster Lei Zentian. Wajah sesepuh penuh dengan kengerian, ini adalah pembangkit tenaga listrik yang legendaris. Mendengar bahwa satu orang mengalahkan 9 guru besar sendirian, Huo Xian terkejut, tentu saja, dia datang untuk Qin Fan. Karena dia tahu bahwa Qin Fan mengalahkan 9 tuan besar sendirian, tetapi masih berani membalas dendam pada Qin Fan, jelas dia memiliki kepastian kemenangan. Huo Xian tidak tahu apakah dia harus memberitahu Qin Fan atau tidak. Jika Qin Fan tidak bisa mengalahkannya, menyuruh Qin Fan untuk kembali sama saja dengan membunuhnya. Sebelum Huo Xian dapat mengetahuinya, Penatua Agung di samping tiba-tiba membungkuk kepada Lei Zentian dengan sikap rendah hati, jadi, Anda adalah Grandmaster terkenal Lei Zentian. Tuan Qin yang Anda cari adalah anak bernama Qin Beibei. Tanda seru. Oh, kamu kenal dia? Lei Zentian bertanya. Iya. Tetua Agung menjawab dengan hormat. Kalau begitu, apakah kamu punya cara untuk menghubunginya? Penatua memandang Huo Xian dengan senyum sinis, wanita di tanganmu adalah wanita dari anak Qin Beibei itu. Anak itu mengandalkan kultivasinya sendiri untuk membiarkannya wanita ini akan menjadi patriark keluarga Huo kita. Selama kamu menggunakan wanita ini untuk mengancamnya, anak laki-laki Qin Beibei itu pasti akan kembali. Huo Xian sangat marah, kamu pengkhianat. Tuan Qin pasti tidak akan membiarkanmu pergi ketika dia kembali. Great Elder mencibir, hehe, Huo Xian, Master hebat Lei Zentian ada di depanmu, apakah menurutmu anak Qin Beibei itu bisa mengalahkan Master hebat? Selama anak itu berani datang kembali, dia pasti akan mati. Lei Zentian hanya bisa melihat. Melirik Huo Xian, dia tersenyum dengan jijik, tidak heran dia adalah orang biasa yang berani memberi perintah kepadamu. Dia adalah wanita Tuan Qin. Seringai tiba-tiba muncul di wajahnya, karena dia adalah wanita Tuan Qin, maka aku akan memperlakukanmu dengan baik. Dia menoleh ke Penatua Agung dan berkata, mulai sekarang, kamu adalah patriark keluarga Huo. Pergilah kumpulkan semua orang di dunia seni bela diri, sebarkan berita ke dunia luar, dan beritahu Tuan Qin bahwa wanitanya adalah di tangan saya. Saya hanya akan memberinya 3 jika saya tidak melihatnya dalam 3 hari, saya akan membunuh wanita itu. Penatua tampak bersemangat, ya. Lei Zentian menatap Huo Xian dan berkata sambil menyeringai, ayo pergi, ayo lakukan sesuatu hal yang menarik. Hahaha. Huo Xian berteriak, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan, bajingan tua. Pada hari itu, atas nama kepala keluarga Huo, Tetua Agung menyerahkan Sekte Baji, Sekte Senkuan, dan Sekte Bintang 7. Setiap orang dipanggil bersama. Ketika semua orang mendengar bahwa Tuan Besar Lei Zentian datang untuk menyusahkan Qin Fan, mereka segera berbalik melawan satu sama lain. Oke, akhirnya seseorang datang untuk menyusahkan anak itu. Aku tidak menyangka anak itu akan berani menyinggung Grandmaster Lei Zentian. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Berita untuk menyebar. Saya khawatir itu akan memakan waktu setidaknya 1 hari. The Great Elder mencibir kerumunan, mari kita sebarkan berita, dan seseorang akan memberitahu anak itu untuk kita. Great Elder tersenyum penuh kemenangan, ini rahasia untuk saat ini, semuanya, tunggu dan lihat pertunjukannya. Hari berlalu dengan cepat.
Qin Fan tinggal di lembah pengobatan suci selama 1 malam, dan tidak mengetahui berita dari keluarga Huo. Namun, malam ini, dia merasa banyak prajurit datang ke lembah pengobatan suci satu demi satu, mungkin tidak kurang dari 100. Qin Fan tidak berpikir bahwa para prajurit ini ada di sini untuk menghadapinya. Pagi-pagi sekali, dia berjalan langsung ke aula utama Secret Valley of Medicine. Tepat ketika dia meninggalkan rumah, seorang murid muda dari lembah kedokteran suci menghentikannya. "Tuan Qin, bahan obat yang Anda minta telah dibawa kembali. Pemilik lembah meminta saya untuk membawa Anda ke ruang alkimia. Pimpin jalan." Qin Fan tidak ragu bahwa dia ada di sana, dan mengikuti murid itu, berjalan menuju gunung belakang. Ruang alkimia lembah obat suci terletak di gunung belakang, dan ada ruang terbuka di luar. Untuk memasuki ruang alkimia, Anda harus melewati ruang terbuka ini. Pada saat ini, ada lebih dari 100 orang berdiri di ruang terbuka, semua prajurit yang bergegas semalaman setelah menerima perintah dari orang bijak medis. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah kekuatan internal, dan ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik tingkat master. Lagi pula, sudah bertahun-tahun, dan para seniman bela diri yang menerima bantuan dari lembah kedokteran suci telah meningkat pesat. Jika ditempatkan di luar, itu pasti kekuatan yang sangat kuat, beberapa kali lebih kuat dari keluarga Huo. Qiu Qianzhang memimpin para tetua dari Secret Valley of Medicine untuk menghadapi para prajurit ini. Semuanya, terima kasih telah datang untuk menyelamatkan ketika Secret Valley of Medicine berada dalam bahaya. Jika Secret Valley of Medicine saya dapat selamat dari bencana ini dengan aman, saya, seseorang di sini, berjanji kepada Anda bahwa Anda masing-masing akan diberi hadiah yang tinggi. Kelas obat mujarab. Kerumunan yang awalnya masih agak enggan tiba-tiba merasakan semacam kegembiraan yang tak terduga. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak masalah urutan suci kedokteran, jika tidak terikat oleh sumpah seni bela diri, mereka pasti sudah melupakannya sejak lama. Namun, sekarang dia dihadiahi obat mujarab bermutu tinggi yang berharga karena membantu lembah suci pengobatan, maka perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Pemilik lembah terlalu sopan. Lembah kedokteran suci membantu kami saat itu. Hari ini kami datang untuk membalas kebaikan lembah kedokteran suci. Ini adalah hal yang biasa. Hanya beberapa orang di dekatnya, dan sebuah banyak orang sedang dalam perjalanan. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu kekuatan besar mana yang menyinggung lembah suci pengobatan kali ini. Kenapa aku tidak tahu bahwa di dunia seni bela diri ini, ada siapa yang bisa mengancam keberadaan Secret Valley of Medicine? Tidak melihat siapapun. Ya, Tuan Gu, siapa musuh lembah kedokteran suci? Semua orang bertanya dengan keras. Qiu Qianzhang melihat keluar dari Taniguchi dengan senyum di wajahnya, dan berkata sambil terkekeh, "Jangan khawatir, semuanya, dia ada di sini." Ketika Qin Fan mengikuti murid muda dari lembah suci kedokteran ke alun-alun ruang alkimia di gunung belakang, dia melihat ratusan prajurit menatapnya dengan ekspresi berbeda. Qin Fan tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum sedikit dengan jijik. Untuk menghemat waktu, dia memilih untuk bertukar dengan Medical Secret Valley. Dia merasa bahwa itu adalah kesepakatan yang baik bagi Medical Secret Valley untuk menukar dua jenis bahan obat dengan formula pil kelas atas, dan Medical Secret Valley seharusnya tidak ingin membalas dendam darinya lagi. Namun, sekarang Qin Fan mengerti bahwa dia masih meremehkan keserakahan orang-orang seperti Medical Secret Valley. Sama seperti Houji yang saya temui saat itu, saya sudah mendapat banyak manfaat darinya, tetapi saya masih ingin menelan semua ramuan di dalam dirinya. Hati orang tidak cukup. Qin Fan menghela nafas. Seorang prajurit muda dengan rambut panjang terurai dalam pakaian olahraga abu-abu berdiri, menunjuk ke arah Qin Fan dengan mata terbelalak dan dengan berlebihan bertanya, "Tuan Qiu, musuh yang Anda bicarakan mungkin dia?" Prajurit itu juga memandang Qiu Qianzhang dengan ekspresi bingung. Qiu Qianzhang mengangguk dengan wajah serius, "Benar, itu dia. Namun, jangan remehkan dia karena dia masih muda. Anak ini sangat kuat. Dia pernah mengalahkan 9 Grandmaster seorang diri." 9 Master. Sekelompok prajurit menatap Qin Fan dengan curiga. Itu benar-benar tidak mungkin. Benar, itu pasti rumor.
Bocah ini sepertinya hanya seorang senior di sekolah menengah. Bahkan jika dia lahir dari rahim ibunya dan mulai berlatih seni bela diri, dia akan dianggap jenius. Jika dia bisa memasuki alam batin sekarang. Semua prajurit menyatakan ketidakpercayaan mereka. Titik. Saat berbicara, Qin Fan sudah berjalan di depan para prajurit ini. Dia melihat melewati para prajurit ini, menatap Qiu Qianzhang dengan wajah menyeramkan, dan berkata dengan senyum tipis, apa yang ingin dilakukan Guguzu? Qiu Qianzhang berteriak dengan marah, Qin Beibei, kamu membunuh tetua keduaku, apakah menurutmu pil dapat menyelesaikan kebencian di antara kita? Silakan bermimpi. Kebaikan kepada Dr. Secret Valley datang dari segala arah, bahkan jika Anda sendiri dapat mengalahkan 9 Grandmaster, tapi saya tidak percaya Anda dapat mengalahkan setengah dari dunia seni bela diri sendirian. Qin Fan menggelengkan kepalanya, Tuan Qiu. Biarkan saya memberi Anda sepatah kata pun, hati tidak cukup untuk menelan gajah. Ini adalah lembah suci dokter Anda mencari kematian, jadi jangan salahkan saya. Saat dia berkata, Qin Fan berjalan menuju para prajurit dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Kembali. Minggir. Para prajurit yang berdiri di depan Qin Fan tiba-tiba sedikit terpana oleh minuman Qin Fan, dan tubuh mereka bergerak tak terkendali ke samping. Apa yang terjadi di sini? Mengapa saya harus mendengarkan anak nakal? Namun, ketika para prajurit ini sadar kembali, Qin Fan telah melewati mereka dan berdiri di depan semua orang di lembah suci pengobatan. Qiu Qianzhang mengerutkan kening dalam-dalam, dan berteriak pada para prajurit, semuanya, cepat jatuhkan dia. Para prajurit yang baru saja memberi jalan kepada Qin Fan diam-diam malu karena ditakuti oleh seorang anak kecil. Mendengar raungan Qiu Qianzhang, dia adalah orang pertama yang segera merespons. Anak ini aneh, semuanya, jangan ceroboh. Aku akan mencobanya dulu. Seorang pria botak bergegas keluar, mengangkat pisau besar yang bersinar di tangannya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan menebas punggung Qin Fan dengan teriakan keras. Ini Wang Fei dari Sekte Pedang Luas. Dia memiliki prestasi besar di ranah internal, dan kekuatannya sangat bagus. Seseorang mengungkapkan identitas kepala botak. Qin Fan sepertinya memiliki mata di belakangnya, dan ketika tubuh Wang Fei 1 meter lebih dekat dengannya, dia tiba-tiba menunjuk. Engah. Cahaya abu-abu melewati dada Wang Fei, jantungnya hancur, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tidak bisa bangun lagi. Satu gerakan. Semua prajurit menjadi pucat karena terkejut. Meskipun kekuatan Wang Fei bagus, dia paling banyak berada di peringkat kelas menengah di antara para pejuang ini. Namun, satu-satunya yang bisa mengalahkan Wang Fei dengan satu gerakan adalah selusin atau lebih pusat kekuatan tingkat master. Dan jika dia ingin membunuh Wang Fei dengan satu gerakan, bahkan selusin master mungkin tidak dapat melakukannya. Seorang ahli bela diri berjubah tau hitam berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, anak ini sangat kuat, jangan meremehkan musuh, ayo pergi bersama. Oke, ayo pergi bersama. Semua orang menatap Qin Fan dengan waspada, langkah demi langkah mendekatinya, siap mengerumuninya. Qin Fan menoleh, tersenyum pada mereka, dan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menggambar garis di tanah. Dikatakan sebagai garis, tetapi sebenarnya itu adalah parit kecil yang panjangnya lebih dari 10 meter, seperti parit, menghalangi para prajurit di sisi yang berlawanan. Mereka yang melintasi perbatasan akan mati. Kata Qin Fan dengan ringan, lalu menoleh untuk melihat orang-orang di lembah suci kedokteran. Namun, suara ini terdengar di telinga semua orang, tapi itu seperti ledakan teredam di otak. Semua orang tidak bisa menahan menelan air liur mereka dan ragu-ragu. Wajah Qiu Qianzhang suram, dia tidak menyangka Qin Fan bisa menakuti ratusan prajurit untuk melangkah maju hanya dengan lambaian tangannya. Dia berteriak dengan marah, semuanya, kalian semua adalah orang-orang terkenal di dunia, apakah kalian ditakuti oleh seorang anak yang masih SMA? Salah, boneka tanpa rambut sama sekali, aku khawatir dia adalah burung. Melewati garis akan mati, aku akan menunjukkan padanya sapi tua itu. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Sapi tua itu melangkah pergi di masa lalu, bagaimanapun,
Ketika dia sampai pada garis yang ditarik Qin Fan, dia tiba-tiba berhenti. Adegan Qin Fan membunuh Wang Fei dengan satu gerakan barusan jelas dalam ingatannya. Meskipun kekuatannya jauh lebih kuat dari Wang Fei, dia tidak bisa melakukan seperti Qin Fan. Semua orang di Secret Valley of Medicine menatap sapi tua itu dan diam-diam bersorak untuknya. Selama satu orang melewati batas, garis itu tidak akan berguna. Sekelompok prajurit di belakangnya juga menatap Lao Niu dari dekat untuk melihat apa yang akan terjadi setelah dia melewati batas. Lao Niu tiba-tiba menyesalinya, dan terus memarahi ibunya di dalam hatinya. Dia bergegas maju begitu kepalanya panas, sementara yang lain menonton pertunjukan. Namun, Lao Niu juga ingin menyelamatkan muka, bahkan jika dia menggigit peluru, dia harus melewati batas ini. Huff, aku tidak percaya kamu bisa melakukan apapun padaku. Begitu amarah Lao Niu muncul, dia langsung membusungkan dadanya dan melangkah melewati garis dengan satu langkah. Wah, apakah kamu melihat bahwa saya menyeberang? Hei, saya kembali lagi. Jika saya menyeberang lagi, saya akan kembali lagi. Sapi tua itu melompat-lompat di garis itu, bersenang-senang bermain. Semua prajurit di belakang mencibir, sial, itu adalah alarm palsu. Anak ini pandai perang psikologis. Anak itu sangat kuat. Semuanya, naik dan bunuh dia. Sama seperti semua orang akan bergegas bersama, aura yang kuat tiba-tiba menyapu penonton seperti kekuatan yang luar biasa. Sosok Qin Fan telah tiba di depan Lao Niu sebelum dia menyadarinya, dan dia menamparnya. Aku akan melakukannya. Sapi tua, yang bersenang-senang bermain, tidak siap untuk kecepatan Qin Fan begitu cepat. Dalam krisis, dia menyilangkan tangannya dan mengedarkan energi sejati seluruh tubuhnya, mencoba memblokir Qin telapak tangan kipas. Para seniman bela diri yang akan bergegas tiba-tiba berhenti dan berseru, kecepatan yang sangat cepat. Tapi kecepatannya lebih cepat, dan kekuatan yang sesuai dengan telapak tangan ini tidak akan terlalu kuat. Dengan kekuatan puncak alam internal Lao Niu, itu seharusnya bisa memblokirnya. Terdengar suara tulang patah yang renyah. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Ketika telapak tangan Qin Fan berjarak puluhan sentimeter dari lengan Lao Niu, lengan Lao Niu terdistorsi dan berubah bentuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan terkulai tanpa daya. Dan telapak tangan Qin Fan tidak melambat sama sekali, dan langsung menamparkan kepala besar Lao Niu. Ledakan. Otak meledak. Lao Niu meninggal secara tragis di tempat, dan dia bahkan tidak sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya. Penonton terdiam. Setelah beberapa saat, saya tidak tahu siapa yang menarik napas. Mendesis. Segera setelah itu, terdengar suara terengah-engah. Langkah lain. Meskipun ada unsur serangan diam-diam, kekuatannya tidak diragukan lagi. Anak ini sangat berbahaya. Para prajurit yang baru saja mengambil langkah maju tanpa sadar mundur dengan diam-diam. Qin Fan melirik tubuh sapi tua itu, dan berkata dengan acuh tak acuh dengan wajah kosong, mereka yang melintasi perbatasan akan mati. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke Qiu Qianzhang, dan berkata dengan mencibir, untuk keserakahanmu, kamu membiarkan begitu banyak orang datang untuk mati. Sialan. Qiu Qianzhang terintimidasi oleh aura Qin Fan, dan mau tidak mau mundur selangkah. Dia tidak punya pilihan selain meneriaki para prajurit itu lagi, kalian belum bangun, kapan kamu akan menunggu? Apakah kamu tidak ingin melanggar sumpah seni bela dirimu? Sumpah seni bela diri. Ratusan prajurit mengerutkan kening serempak. Berdiri paling depan adalah seorang lelaki tua dalam setelan tang abu-abu dengan janggut, dan berkata dengan muram, semua orang, meskipun anak ini sangat kuat, sumpah seni bela diri terkait dengan jalur seni bela diri kita, dan hari ini dianggap sebagai menjadi kematian. Anda tidak dapat melanggar sumpah seni bela diri. Tanda seru. Tuan Huang benar. Banyak dari kita bung, saya khawatir dia akan melempar bola. Ya, ayo pergi bersama, dan siapapun yang melewati batas akan mati, maaf. Ada begitu banyak dari kita, jadi mungkin saja dia sendiri yang bisa membuatmu takut. Tuan Huang dengan janggut berkata. Dengan lantang, oke, kalau begitu, semuanya dengarkan kata sandiku,
aku akan menghitung sampai 3, dan mari kita bergegas bersama. Oke. 1, 2, 3. Alun-alun di depan ruang alkimia di lembah obat suci dipenuhi kegelapan. Mereka adalah pejuang yang datang dari seluruh dunia, dan mereka tidak pernah bekerja sama satu sama lain, jadi serangan mereka kacau, dan langkah penyerangan mereka depan dan belakang. Namun, ada ratusan seniman bela diri, termasuk lebih dari selusin ahli seni bela diri. Kekuatan ini cukup mengejutkan dunia seni bela diri. Qin Fan hanya menonton adegan ini dengan tenang, tanpa ekspresi, hanya menatap mereka yang melewati batas. Di belakangnya, Qiu Qianzhang dan beberapa tetua dari Medical Secret Valley mencibir serempak. Nak, ratusan prajurit mengepung bersama, jadi bagaimana jika kamu adalah Grandmaster dari alam daceng? Mereka bisa membuatmu mati. Qin Fan mengabaikannya, dan tiba-tiba menunjuk. Seorang seniman bela diri yang melewati batas segera menembus dadanya dengan kekuatan spiritual, dan meninggal secara tragis di tempat. Namun, orang lain segera bergegas setelahnya. Mencari kematian. Suara Qin Fan sedikit marah, dan dia sudah bergegas. Seniman bela diri itu tiba-tiba menyerangnya dengan panik. Hanya saja kekuatan mereka sangat rentan terhadap Qin Fan. Qin Fan seperti harimau dalam kawanan domba, setiap pukulan dan setiap tendangan dapat merenggut nyawa seseorang. Hanya dalam satu nafas, 7 atau 8 orang yang baru saja melewati garis semuanya tergeletak di garis, dan Master Seni Bela Diri, Master Huang, juga dipukul di kepala oleh Qin Fan, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Embusan angin bertiup kencang, dan semua orang sedikit terkejut. Para prajurit yang belum melewati garis tiba-tiba menginjak rem dan berhenti di tempat. Melihat mayat yang berantakan di tanah, mereka bahkan tidak melihat bagaimana Qin Fan bergerak, mereka membunuh semua orang yang melewati batas. Kultivasi macam apa ini? Qin Fan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap kerumunan tanpa ekspresi, dan suaranya masih setenang sebelumnya, mereka yang melintasi perbatasan akan mati. Gudong. Saya tidak tahu siapa yang menelan seteguk air liur. Keempat kata itu seperti kutukan kematian, menutupi hati semua orang. Tidak ada yang berani menagih lagi, saat ini mereka benar-benar mempercayai kata-kata Qin Fan. Melampaui batas, siapapun, mati. Melihat rasa takut di wajah semua orang, Qiu Qianzhang mengerang dalam hati, dan buru berteriak lagi, ayo, jangan beri dia waktu untuk menyesuaikan napas, atau orang-orang itu mati sia-sia. Ingin mengambil kesempatan ini untuk memulihkan energi sejati saya, jangan beri dia waktu, pikirkan tentang sumpah seni bela diri Anda, pikirkan tentang obat mujarab kelas atas setelah semuanya selesai, naik dan bunuh dia, jangan beri dia waktu, sesuaikan nafasmu. Kata-kata Qiu Qianzhang menghabiskan semua ancaman dan umpan, dan juga menarik keberuntungan semua orang. Segera seorang seniman bela diri menjawab, itu benar, meskipun dia sangat kuat, dia baru saja menghabiskan banyak energi, kita tidak bisa memberinya waktu untuk mengatur napasnya. Sekelompok prajurit mengertakkan gigi. Lagi. Berharap energi sejati Qin Fan akan habis. Keras kepala. Qin Fan menggelengkan kepalanya, tiba-tiba momentumnya berubah, seolah-olah dia telah tumbuh banyak. Para prajurit yang bergegas, jika mereka merasakan sesuatu, menatap Qin Fan pada saat yang sama, dan tiba-tiba merasakan sosok pemuda di depan mereka, seperti Yuan Ting dan Yue Zi, biarkan mereka melihat ke atas. 18 jalan dao besar, hancurkan ribuan pasukan. Sebuah suara polos terdengar, dan dia tiba-tiba mengayunkan tangannya ke depan. Seberkas energi yang terlihat dengan mata telanjang seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, dan dengan cepat beriak, menyebabkan riak berputar-putar. Ledakan. 20 atau lebih pejuang yang melewati garis pertama, ditembak berkeping-keping seperti perahu kecil di laut yang mengamuk. Energi yang tersebar mengiring para prajurit yang bergegas maju pada saat yang sama, dan bahkan hutan yang jaraknya puluhan meter tiba-tiba mengalami hembusan angin, menyebabkan semua pohon tumbang. Ratusan prajurit tergeletak di tanah saat ini, dengan panik. Setelah beberapa saat, para prajurit yang belum melewati garis perlahan berdiri dan melihat sekeliling dengan ngeri. Dan peti dari 20 atau lebih prajurit yang melewati garis semuanya hancur dan semuanya mati. Qin Fan melirik semua orang,
Kali ini dia tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan berjalan menuju Dr. Secret Valley dan yang lainnya. Qiu Qianzhang juga terkejut dengan pukulan ini. Menghadapi Qin Fan yang terus mendekatinya, dia mundur selangkah demi selangkah, dan terus berteriak kepada para pejuang lainnya, pukulan ini pasti menghabiskan seluruh kekuatannya. Ayo serang lagi. Bo, aku pasti bisa membunuhnya. Kali ini, tidak ada yang menanggapinya. Qin Fan menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada gunanya, mereka harus menghormatiku seolah-olah mereka adalah dewa. Saat dia berkata, Qin Fan perlahan mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke Qiu Qianzhang. Penatua ketiga berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Gu, Anda pergi dulu, saya akan memblokirnya. Benar, saudara, Anda pergi dulu, kami akan memblokirnya. Beberapa penatua berdiri di depan Qiu Qianzhang, mencoba untuk menutupinya melarikan diri. Qiu Qianzhang menarik para tetua di belakangnya, menatap Qin Fan, dan tiba-tiba menunjukkan senyum aneh, nak, kamu lebih kuat dari yang aku harapkan, tapi menurutmu ini sudah berakhir. Saksikan kekuatan dokter saya Gunung Lembah. Suci formasi pelindung. Formasi pedang langit merah. Teriak Qiu Qianzhang, dan tiba-tiba mengeluarkan gulungan gambar menguning yang memancarkan aura kuno dan kuat dari lengannya, dan melemparkannya ke atas kepala Qin Fan. Qin Fan menyipitkan matanya sedikit, dia bisa merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat pada gulungan gambar, jenis fluktuasi kekuatan spiritual yang jauh melampaui tingkat master seni bela diri. Segera setelah itu, mata Qin Fan tiba-tiba menjadi gelap, dan semua pemandangan di sekitarnya menghilang, dan dia berada di ruang abu-abu. Ternyata itu diagram formasi. Aku tidak menyangka ada diagram formasi di bumi. Diagram formasi menggunakan cetak biru bahan khusus untuk membawa formasi besar menggunakan metode pemurnian senjata. Meski kekuatan formasi besar akan banyak dilemahkan, namun bisa dipertahankan selamanya dan digunakan kapan saja dan di mana saja, bisa dibilang sebagai senjata sihir yang ampuh. Tampaknya tidak ada keraguan bahwa ada praktisi yang kuat di bumi, tetapi saya tidak tahu kemana para praktisi itu pergi. Beberapa tetua dari lembah kedokteran suci memandang Qin Fan yang tiba-tiba menghilang di alun-alun, dan murid mereka menyusut tiba-tiba. Tuan Gu, mengapa dia pergi? Qiu Qianzhang terkekeh, wajahnya penuh kebanggaan, dia sudah berada dalam formasi perlindungan gunung dari lembah obat suci saya. Formasi perlindungan gunung. Mengapa kita tidak pernah mendengar tentang itu? Iya. Beberapa tetua setuju untuk melihat Qiu Qianzhang dengan keraguan di wajah mereka. Qiu Qianzhang berkata dengan misterius, apakah Anda masih ingat area terlarang di gunung belakang? Beberapa tetua terkejut, mungkinkah kuil leluhur di area terlarang tidak mengabadikan leluhur lembah suci medis, tetapi Great Array tentang melindungi gunung. Qiu Qianzhang menggelengkan kepalanya, kuil leluhur mengabadikan leluhur lembah suci kedokteran kita, dan peta formasi-formasi perlindungan gunung disimpan oleh setiap pemilik lembah, dan itu diteruskan dengan kata-kata mulut, jadi kamu tentu saja tidak tahu. Namun, di daerah terlarang di gunung belakang, ada pembunuhan besar lainnya. Itu tidak boleh digunakan sampai dokter lembah suci saya hidup dan mati. Pembunuh besar apa? Para tetua sangat penasaran. Qiu Qianzhang mengulurkan tangannya, dan lampu merah keluar dari ruang alkimia dan mendarat di tangannya. Ini adalah pedang sepanjang 3 kaki dengan bentuk yang sederhana dan sederhana, seekor naga diukir di tubuh pedang, berwarna merah di sekujur tubuh dan memancarkan aura yang membakar. Para tetua tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah, melihat pedang di tangan Qiu Qianzhang dengan ngeri di wajah mereka, apakah ini senjata ajaib? Aku bahkan tidak bisa mendekatinya. Yang bahkan tidak bisa didekati oleh master seni bela diri seberapa menakutkan kekuatan senjata ajaib itu. Ini adalah pedang akasaka nenek moyang kita. Penatua ketiga mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah pedang yang digunakan oleh nenek moyang Han? Benar. Qiu Qianzhang mengangguk, dan tiba-tiba melemparkan pedangnya. Pedang akasaka berubah menjadi sinar cahaya merah dan menghilang ke dalam alun-alun. Hilang. Para tetua terkejut lagi, meskipun mereka sudah menjadi master seni bela diri, mereka tidak dapat memahami fenomena ini.
Ini sudah bisa disebut metode perisungguhan. Qiu Qianzhang terkekeh, dan menjelaskan, pedang langit merah ini juga merupakan bagian dari formasi perlindungan gunung. Formasi perlindungan gunung menjebak musuh, dan pedang ilahi Cixiao membunuh musuh. Qin Fan berdiri dengan tenang di ruang abu-abu. Dengan kesadarannya di luar, tapi kesadaran yang biasanya bisa mencakup radius 5 meter sekarang hanya bisa merasakan jangkauan 1 meter di sekitar tubuh. Itu sebenarnya memiliki efek memblokir kesadaran ilahi. Qin Fan sedikit terkejut. Saat Qin Fan memikirkan cara untuk keluar dari formasi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menatap langit kelabu. Lampu merah menyala, dan kepala naga besar menonjol dari langit, diikuti oleh tubuh naga itu. Segera, seekor naga api dengan panjang lebih dari 10 kaki dan nyala api di sekujur tubuhnya tergantung secara horizontal di udara dengan gigi dan cakar terbuka. Namun, Qin Fan bisa melihat sekilas tubuh asli naga api itu. Shen Bing mengubah roh. Sungguh roh atribut api yang kuat, setidaknya 10 kali lebih kuat dari roh pada pedang Loying. Tatapan Qin Fan sepertinya membuat marah naga api, yang tiba-tiba menukik ke bawah pada Qin Fan. Membuka mulutnya lebar dan memuntahkan bola api besar. Qin Fan terbang, menghindari bola api dengan diameter hampir 5 meter, dan menebas dengan telapak tangannya. Jalan ke-18 membelah udara. Ledakan. Telapak tangan mengenai naga api dengan akurat, tetapi naga api itu hanya berguling mundur beberapa meter, dan segera menyerbu dengan gigi dan cakarnya. Bum bum bum. Telapak tangan itu sepertinya telah melukai naga api, dia meraung dan menyemburkan bola api seperti orang gila. Sosok Qin Fan mengelak dengan fleksibel, satu pria dan satu naga dengan panik mengejarnya di langit. Naga api mengejarnya, mencoba menelan Qin Fan dalam satu tegukan. Qin Fan terbang di udara dengan tangan di belakang, menjaga jarak 10 meter darinya sepanjang waktu, mengamatinya dengan tenang, tidak berani melakukan gerakan gegabah. Jika bukan karena ruang formasi ini, penuh aura, aku tidak akan bisa terbang di udara sama sekali. Bang! Secara tidak sengaja, Qin Fan terkena bola api. Namun, sosok Qin Fan hanya bergoyang sedikit, dan tidak ada yang serius tentang itu. Jadi hanya orang luar yang melakukannya. Tampaknya invasi bertahun-tahun telah menghabiskan kekuatan formasi dan senjata ajaib. Tiba-tiba, sosok Qin Fan tiba-tiba berhenti di udara, dan berbalik. Untuk menatapnya, naga api itu. Hehe, jika kamu berada di masa jayamu, aku khawatir aku akan lolos dengan kultivasiku saat ini. Namun, waktu adalah kekuatan supernatural yang paling menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, perlahan akan menghilang dalam tahun-tahun tanpa akhir. Hari ini, lihat aku membunuh naga itu. Pedang. Teriak Qin Fan pelan, Luo Yingjian melayang di depan Qin Fan, dikelilingi oleh udara segar. Begitu Qin Fan meraihnya, dia langsung merasa segar kembali. Dia penuh semangat dan menebas naga api dengan pedang. Aura yang menakjubkan pada pedang Loying tampaknya memiliki tekanan alami pada naga api, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Ingin pergi. Tidak semudah itu. Qin Fan terkekeh, tiba-tiba melemparkan pedang Loying ke udara, dan perlahan mengangkat tangannya. Menggosok. Hantu pedang Loying tiba-tiba melonjak 100 kali, hampir menyamai ukuran naga api. Diam. Pedang Loying tiba-tiba berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit dan menutupi seluruh langit. Selas. Dengan suara acuh tak acuh dan hampa, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas dari segala arah pada saat bersamaan. Au! Naga api meraung ke langit, suaranya penuh ketakutan. Puf engah-engah. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya semuanya menebas tubuh besar Huolong, tapi itu membuat suara seperti menebas di udara. Dalam sekejap, bayangan pedang di seluruh langit menghilang, dan naga api juga menghilang di udara. Di luar, mata Qiu Qianzhang tiba-tiba menjadi gelap, dan dia jatuh tersungkur ke tanah. Terima kasih kepada tetua ketiga dan lainnya yang dengan cepat mendukungnya. Gusu, ada apa denganmu? Qiu Qianzhang mengeluarkan geraman histeris dengan wajah penuh amarah. Anak itu benar-benar menghancurkan formasi pedang langit merah, dan aku kehilangan kontak dengan pedang cakrawala merah. Berdiri dengan tangan
Pedang panjang berwarna merah tumpul jatuh dari udara dan ditangkap olehnya. Qi Xiao. Melihat dua karakter yang diukir dalam naskah segel kecil di gagang pedang, Qin Fan langsung membacanya. Jenis tulisan ini populer di Xianyu dan merupakan tulisan arus utama di Xianyu. Itu sebenarnya pedang Hansu saat itu. Pantas saja itu bisa berbentuk naga. Qin Fan tersenyum sedikit, terlihat sangat bahagia. Kesempatan untuk menerobos ke ranah kultivasi pedang telah tiba. Dengan pemikiran di benaknya, dia memasukkan pedang cakrawala merah ke dalam cincin penyimpanan, dan melihat ke ruang susunan lagi. Menemukannya. Qin Fan tersenyum sedikit, dan menunjuk ke tempat di mana kepala naga itu menonjol tadi. Pedang Loing menyerang lurus ke atas dengan aura kebenaran yang kuat. Dalam sekejap, Qingqi sekali lagi memenuhi alam semesta. Engah. Qiu Qianzhang menyemburkan darah dengan liar, mengeluarkan darah dari 7 lubangnya. Gu Master, kakak senior. Beberapa tetua menjadi pucat karena terkejut. Benar-benar menghancurkan formasi lembah obat suci saya untuk melindungi gunung. Mata Qiu Qianzhang tiba-tiba menatap dengan ngeri ke tempat Qin Fan berdiri di alun-alun barusan. Qin Fan, yang menghilang di alun-alun, tiba-tiba muncul kembali seperti hantu. Qin Fan menatapnya dengan senyum di wajahnya, dan sepertinya dalam suasana hati yang baik, dia berjalan perlahan dengan tangan di belakang punggungnya. Izinkan saya bertanya, dari mana peta Anda berasal? Suara Qin Fan tenang, tidak bahagia atau sedih. Namun, di telinga para tetua lembah obat suci, suara seperti ini sangat menakutkan, seolah-olah dewa tanpa emosi memandang rendah orang biasa. Didukung oleh kerumunan, Qiu Qianzhang berdiri dengan enggan, memandang Qin Fan dengan wajah pucat, dan menjawab, para penguasa lembah dari semua generasi meninggal di ranjang kematian. Qin Fan mengangguk. Apakah ada lagi? Barisan penjaga gunung yang begitu kuat, apakah menurutmu itu grafiti anak-anak? Melihat dia tidak berbicara, Qin Fan tidak bertanya lagi. Dimiliki, sekte lain tidak memenuhi syarat untuk memilikinya sama sekali, jadi bagaimana mungkinkah ada salinan kedua? Karena tidak ada siapa-siapa, maka kamu bisa mati. Qin Fan menamparkan telapak tangannya ketika suara itu jatuh ke tanah. Tidak semudah itu membunuh kita. Tetua ketiga berteriak dengan marah, mengubah energi sejatinya menjadi pedang panjang yang berapi-api, dan menusuk Qin Fan dengan cepat. Qin Fan bahkan tidak melihatnya, dan hanya menamparnya dengan telapak tangannya. Ledakan. Pedang panjang yang diubah oleh energi sejati dari tetua ketiga langsung hancur, dan seluruh orang itu ditembakkan sejauh 5 atau 6 meter, semua tulang di tubuhnya hancur, dan dia terbunuh di tempat. Penatua ketiga. Para tetua lainnya meraung, memelototi Qin Fan dengan marah. Aku akan bertarung denganmu. Para tetua yang tersisa bergegas maju bersama, terpesona oleh semua jenis seni bela diri. Namun, telapak tangan Qin Fan tidak bisa dihentikan sama sekali. Setelah membunuh beberapa tetua, Qin Fan berjalan ke Qiu Qianzhang, dengan ekspresi yang sama bukan kesedihan atau kegembiraan, sekarang giliranmu. Qiu Qianzhang gemetaran, menatap saudara senior di tanah. Mereka masih berdiskusi masalah besar bersama, dan dalam sekejap mata, surga dan manusia terpisah selamanya. Kamu iblis, Algojo. Qiu Qianzhang meraung dengan marah. Qin Fan mencibir dan berkata, jika kekuatanku tidak sebaik milikmu, aku akan menjadi orang yang terbaring di tanah sekarang. Pembunuh, orang akan membunuh mereka juga. Pelaku utama yang membunuh mereka adalah keserakahanmu. Qiu Qianzhang tiba-tiba berjongkok di tanah, memeluk kepalaku dan menangis. Jika dia tidak serakah untuk lebih banyak pil dari Qin Fan, mereka tidak akan mati sama sekali. Ini salahku, aku menyakitimu. Kalau begitu turun dan mengaku kepada mereka. Qin Fan mengangkat telapak tangannya, tetapi Qiu Qianzhang tidak melawan sama sekali, dan lehernya patah. Qin Fan berbalik dan melihat murid-murid dari Secret Valley of Medicine yang bersembunyi di balik pohon dengan wajah ketakutan. Kamu Valley Master dan Elder dibunuh olehku. Jika ada yang ingin membalas dendam dariku, mari kita lakukan bersama sekarang. Dia akan menyelesaikan faktor yang tidak stabil di Secret Valley of Medicine untuk selamanya. Tapi, bagaimana mungkin ada yang berani naik?
Bahkan master seni bela diri dan para tetua dibunuh oleh pemuda di depannya seperti ayam. Bukankah mereka naik dan menyentuh telur dengan batu? Beberapa murid yang pandai beradaptasi dengan angin langsung berlutut di tanah dan mulai menunjukkan kesetiaan mereka kepada Qin Fan. Senior, kami bersedia menganggapmu sebagai pemilik lembah yang baru. Tolong selamatkan hidup kami dan biarkan kami bekerja untukmu. Seseorang memimpin, dan sejumlah besar murid mulai menunjukkan kesetiaan mereka kepada Qin Fan. Lagi pula, murid-murid ini memasuki lembah pengobatan suci hanya untuk main-main. Dia tidak punya apa-apa untuk dimakan, dan dia tidak memiliki kasih sayang untuk Qiu Qianzhang dan para tetua itu. Karena dia hampir membunuh semua pejabat senior dari Secret Valley of Medicine, Qin Fan secara alami tidak akan peduli dengan orang-orang muda ini, jadi dia setuju dengan mereka. Melihat bahwa Qin Fan menurunkan Secret Valley of Medicine dalam sekejap mata, para prajurit lainnya yang dipanggil oleh Secret Order of Medicine pergi dengan tenang. Lembah kedokteran suci telah hilang, dan orde kedokteran suci secara alami tidak ada. Qin Fan juga tidak menghentikan mereka, dan membiarkan mereka pergi. Apakah ada di antara kalian yang tahu di mana bahan obat di Secret Valley of Medicine disimpan? Qin Fan memandang para murid dan bertanya. Aku tahu. Aku juga tahu. Lebih dari selusin murid mengangkat tangan mereka satu demi satu. Qin Fan melirik kerumunan, dan matanya tiba-tiba berhenti pada seorang wanita di belakang kerumunan. Sun Suewu, perawan suci dari lembah pengobatan suci. Merasakan tatapan Qin Fan padanya, Sun Suewu tidak bisa menahan gemetar. Baru saja ketika Qin Fan membunuh Qiu Qianzhang dan beberapa tetua, Sun Suewu dapat melihatnya. Dia tahu bahwa dia sekali lagi telah meremehkan kekuatan Qin Fan. Pemuda yang terlihat seperti siswa sekolah menengah ini sangat kuat. Ayo ke depan, kata Qin Fan ringan. Semua murid di bawah mengikuti tatapan Qin Fan dan mencari satu demi satu untuk melihat siapa yang beruntung dipilih Qin Fan. Sun Suewu diam-diam menggertakkan giginya, dan berjalan mendekat dengan kepala tertunduk. Apa yang kamu inginkan? Sun Suewu datang 2 meter di depan Qin Fan dan menatap Qin Fan dengan dingin. Memikirkan bagaimana dia telah memperingatkan Qin Fan dengan kata-kata mencibir sebelumnya, diperkirakan Qin Fan pasti tidak akan membiarkannya pergi. Qin Fan tidak mulai mempermalukannya sebagai pemenang seperti yang dia harapkan, tetapi bertanya dengan tenang, saya akan membiarkan Anda merawat lembah obat suci alih-alih saya di masa depan, apakah Anda mau? Tidak mau, aku tidak mau. Aku akan memaksamu, dan kamu bisa segera pergi. Sun Suewu terkejut, hasil ini terlalu tidak terduga. Meskipun dia adalah wanita suci dari lembah pengobatan suci, dia tidak memiliki perasaan terhadap Qiu Qianzhang dan yang lainnya. Jika bukan karena bakat kultivasinya yang luar biasa yang ditunjukkan dalam 2 tahun terakhir, dia masih akan melakukan pekerjaan serabutan di Secret Valley of Medicine. Saya bersedia. Sun Suewu hampir tidak memikirkannya, dan langsung setuju. Qin Fan mengangguk. Jika seseorang mencari seseorang untuk menjaga lembah pengobatan suci, tidak ada yang lebih cocok daripada Sun Suewu. Bawa aku ke tempat penyimpanan bahan obat di lembah suci kedokteran. Iya. Karena lembah kedokteran suci telah diwariskan selama ribuan tahun, koleksinya masih sangat kaya. Qin Fan menemukan lebih dari 20 tanaman obat berusia 1000 tahun saja, dan ratusan batu roh, sama seperti orang biasa memenangkan 5 juta. Qin Fan menyingkirkan cincin penyimpanan sekaligus, dan Sun Suewu tampak sedikit malu. Lembah pengobatan suci adalah milikmu, jadi mengapa kamu mengevakuasi semua harta bendamu? Qin Fan tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan bahkan jika dia tahu, dia mungkin tidak akan repot-repot menjawabnya. Dia tidak tahu apa artinya menjadi wanita pintar yang tidak bisa memasak tanpa nasi. Meskipun Qin Fan memiliki banyak teknik kultivasi dan ratusan pil ampuh, dia tidak dapat melakukan apapun tanpa bahan obat dan batu roh. Meskipun dia tidak dapat menemukan biji teratai 9 warna dan rumput naga lilin, Qin Fan menemukan beberapa pengganti. Dia menelepon Zhou Jingwen dan memintanya mengirim seseorang untuk menjemputnya. Kemudian, memanfaatkan waktu ini, dia langsung memurnikan ramuan yang menyembuhkan para siswa. Tidak lama setelah dia selesai memurnikan ramuan itu, pengemudi yang dikirim oleh Zhou Jingwen juga datang dan mengantarnya kembali ke Institut Seni Bela Diri.
Adapun keluarga Huo, dalam sehari, Lei Zentian telah menaklukkan semua sekte di dunia seni bela diri Jiangnan, termasuk Bajimen dan Qixingzong. Di kamar, Huo Xian sedang duduk di tempat tidur, wajahnya yang cantik pucat, dan hatinya gelisah. Sudah sehari sejak Lei Zentian menguncinya di kamar, dia tidak melakukan apapun padanya, dan dia juga meninggalkan ponselnya, dia tidak tahu apa rencananya. Dia merasa mungkin Lei Zentian telah melupakannya untuk sementara. Saat dia berpikir, pintu kamar terbuka, dan Lei Zentian dengan setelan hitam tang masuk. "Maaf, cantik kecil, membuatmu menunggu."